Pak jauh deket sini. Jangan Pak jauh-jauh. Cut dia dulu. Cut dulu. Udah cut dulu? Halo, udah cut dulu belum? Udah. Oke. Ya. Baik, sebelum kita berangkat ke gereja, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan supaya semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Dan nanti setelah dari ibadah di gereja kita juga akan kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua dikasih kesehatan yang baik, ya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari yang baru, hari penuh sukacita bagi kami keluarga besar, dan khususnya bagi kedua adik kami Sony dan Tini yang memohon untuk pemberkatan pernikahan mereka dilaksanakan di gereja. Ya Roh Kudus, sertailah kami semua supaya rangkaian acara hari ini sampai nanti dengan resepsi semuanya berjalan dengan baik. Berilah kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kami terus mendukung Om Sony, Tante Tini, kedua adik kami ini agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mungkin mau diabadikan, silakan agak merapat. Kalau mau diabadikan, ya. Cepat. Mama, abadikan ada dia. Iya, dipegangin sama Mas. Oh, Ya, yang sebelah. ini. Anak pertama, kedua, ketiga, ya. Oke ya, lihat sini semua. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, tahan lagi bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekarang dilihat jangan sampai ada yang ketinggalan, apa yang mau dibawa masih dibawa, ya. Tadi yang kamu bawa boy. Dipegang.
Romo yang kami kasihi, sebagai wakil dan keluarga umum Bapak Yusuf Amina dan Ibu Ari saya, serta keluarga almarhum Bapak Nadius Juwadi dan Ibu Teresia Sukasina. Perkenankanlah kami mengantar putra dan putri kami, Yesus Soni Ampuna Amina dan katanya yang telah saling mengenal, saling mencintai, dan telah mempersiapkan diri untuk menerima kemerdekaan negara. Kami mohon agar umum berkenan menimbulkan dan memberkati pergaulan mereka menurut ajaran dan kata cara gereja kami. Atas kesediaan Romo kami mengucapkan terima kasih. Atas nama gereja, saya menerima kedua mempelai dan memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan pernikahan mereka menurut tata cara gereja Katolik. Marilah saudara-saudari kita bersama-sama menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkatnya bagi kedua calon mempelai dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas. Saya memiliki saudara dengan air suci seperti embun surgawi. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan, diterangi dengan sinar kasih-Nya, dilimpahi dengan rahmat-Nya, dan disucikan ke dalam Roh Kudus, agar layak pantas kepada Tuhan dalam pernikahan suci ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudari kita bersama-sama masuk ke rumah Bapa, sumber segala cinta, untuk memuji dan memohon berkat bagi Soni Bapak Yusuf Amina dan Katarina Sumartini. Amen.
dan kata ringan sumpah ini yang akan saling menentukan janji kesetiaan mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka berdua hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka bagi kita semua. Marilah saudara-saudari kita mendukung dan menopang keinginan mereka dengan doa-doa kita yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Marilah saudara-saudari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati, memeriksa batin kita, menyesali dan mengakui bahwa kita orang yang rapuh, berdosa, dan marilah kita mohon belas kasih dan pengampunan daripadanya, supaya layak dan pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah pencipta yang penuh kasih, telah menuntunkan dua calon mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Bukanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suami
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menebusannya. Sesudah dia menciptakan dengan mengambil dari air dan tubuh, supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan tubuh dengan cepat tanpa cacat atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak berjalan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidaklah orang yang mencintai dirinya sendiri, tetapi maksudnya dari perawatan sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan menjalankan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu dari rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga berikan masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu sama seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Allah. Andai
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum saya beri, silakan ya, mic-nya dipakai. Ya, terus juga kira-kira kemarin. Baik, Sony dan Dini, hari ini kalian berdua mengindrakan diri untuk memenuhi sampai ujung rambut. Silakan dilihat dengan cermat. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Sudah? Ya. Sudah. Ya. Sudah melihat apanya? Melihat badannya. Ya. Kayaknya dua ini ya ini ya. Ya, baik. Coba katakan sama Sony, I love you. Ya, tepuk tangan ya. Sony juga, coba lihat ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cantik enggak? Cantik. Cantik. Ya, udah ganteng ya malah repot ya. Ya. Coba katakan Bu Aini. Tahu artinya Bu Aini? Ya, coba katakan. Wes basa apa wes terserah ya. Apa bahasa Timur saya juga nggak tahu ya. Bahasa Papua nggak tahu ya. Bahasa Flores wes ya. I love you more. I love you more. Tahu Bapak Ibu? More itu apa? Ya, I love you more. Coba jelaskan. Ya, yang ada di sini more itu tidak tahu ya. Ya, more itu apa? Saya mencintai lebih dalam lagi, luar biasa ya. Artinya Jawa, aku tresno kowe. Ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya silakan duduk lagi misalnya ya. I love you more, Bu Aini, aku tresno kowe, apalagi bahasa Cina-nya apa? Ya. Ada yang bisa bahasa China selain bahasa Mandarin, bahasa Cina itu kan banyak. Ya, 3 kata ya I love you.
Gampang nggak diucapkan? Gampang. Gampang diucapkan. Gampang nggak diwujudkan? Siapa sih jawab bener nih mau? Ya, belum susah. UIP mesti dia. Ya, 3 kata gampang diucapkan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dulu boro-boro saya itu dengan teman perempuan saya I love you boro-boro ya. Takut ya. Mau nembung, mau apa namanya kok nembung? Apa? Mau nembak ya. Mau nembak itu takut. Berhari-hari dipikir, berminggu-minggu. Tapi anak-anak zaman sekarang boro-boro takut ya, apalagi sudah ada WA tiap hari I love you, bahkan anak SMP I love you mom, I love you dad, dad ya. 3 kata itu gampang diucapkan, tapi tidak mudah untuk diwujudkan. Kenapa kok tidak mudah diwujudkan? Kira-kira kenapa? Apa? Kira-kira di apa? Sony atau Tini? Kenapa cinta itu seringkali tidak mudah diwujudkan? Jawabannya apa? Ya, ini apa? Karena ego. Sony apa? Podo. Ya, selain ego apa? Banyak tantangannya. Contohnya apa? Lu kok ulangin ini? Contohnya apa? Banyak tantangannya itu. Ketika melihat orang lain yang lebih cantik dari ini, itu tantangannya. Oh bukan. Nah apa? Kira-kira apa? Kenapa kok sulit mewujudkan cinta itu dalam hidup keluarga? Betul kata Tini, karena ada ego yang muncul dalam diri kita. Apalagi kalau kita sudah membangun keluarga, ya setahun itu egonya belum kelihatan. 2 tahun mulai kelihatan siti. Ya, bertahun-tahun, 5 tahun sudah mulai kelihatan agak jelas. 10 tahun ya wis jelas atau welo-welo ya, boro-boro mengucapkan I love you lagi. Ya, saya itu di keluarga juga sama. Mbak saya itu kalau dengan suaminya ya nggak tahu ya, dulu kalau mbak saya itu karena selisih saya dengan mbak saya itu jauh. Kalau dulu awal perkawinan nggak bukan ya. Tapi sekarang itu kalau ditelepon, kalau dihubungi, baik mbak saya dihubungi suaminya atau suaminya dihubungi mbak saya, jawabannya ya ampun, ngopo tiap telepon naik. Seringkali begitu enggak? Seringkali begitu. Nah ini juga sama ya. Seringkali begitu. Semoga nanti Sony ini tidak demikian. Tadi ada kata yang bagus, jawabannya ada ego. Karena kecenderungan manusia itu juga sama, konkupiscensi, ego itu yang dikedepankan. Nah maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mengapa sulit diwujudkan? Karena ada kelemahan dari diri manusia. Kita itu seringkali gelem ngerteni, ora gelem ngerteni, gelem dipahami, ora gelem disayang, ora gelem disangoni, ora gelem, ya, dan seterusnya. Ya, maunya itu manusia itu hanya dipahami. Ini penting untuk kita refleksikan, karena nanti dalam perjalanan hidup berkeluarga itu tidak mudah. Ojo ngomong, malah Romo ini mau ngomong tok, nggak ngerti ya. Buat repote wong di bujuan iki kepiye? Salahnya di bojo ya.
Makanya seringkali ini menimbulkan masalah. Kalau saya mengatakan dunia ini pusatnya masalah, setuju atau tidak? Setuju? Nah, saya jawab, apa tenanan kok ya? Dunia ini pusatnya masalah, setuju? Ya karena pada prinsipnya manusia itu punya sifat dasar konkupiscensi, kecenderungan ingin berbuat salah. Salah satunya adalah sikap ego. Kalau ego itu dikedepankan, ya nanti masing-masing itu ya kurang bisa memahami pasangannya. Maka baik kalau ini menjadi refleksi bagi kita. Apa itu makna I love you? Bu ini aku tresno kowe itu apa maknanya? Bagaimana nanti itu akan terus dihidupi dalam kehidupan keluarga? Nanti muncul mulai percik-percik persoalan. Ya lama-lama kalau tidak ditanggulangi jebol. Ya kalau tanggul jebol, angel digembung. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini jadi refleksi bagi kita hidup berkeluarga. Maka Sony dan Tini, apa kalian sudah yakin masing-masing memilih? Yakin? Sony yakin milih Tini? Yakin. Ini juga yakin. Apa wujud keyakinanmu? Wujudnya apa? Kok yakin ini apa? Apa yang ada dalam diri Sony? Kenapa kok yakin? Kira-kira apa? Kan belum tahu loh. Sudah kenal Sony atau belum? Sudah. Punya pacaran atau tidak? Sony punya pacar lain selain kamu atau tidak? Tidak. Tenang. Ngerti kok? Ya, Sony juga yakin ya. Baik Bapak Ibu, yang namanya perkawinan itu tidak ada lagi yang namanya bisa ganteng, bisa cantik, bisa glowing, bisa burek orangnya. Mengapa? Karena keduanya sudah yakin, percaya bahwa ini pilihan saya. Nanti kalau Sony lihat ya ada yang lebih glowing dari ini, ya itu sudah tidak lagi masuk dalam dirinya. Saya sudah memilih ini, saya sudah memilih Sony. Maka ini menjadi refleksi bagi kita. Yang namanya perkawinan itu ya karya Tuhan. Perkawinan adalah karya Tuhan. Maka dasar perkawinan itu adalah cinta Kristus pada gerejanya. Apakah Yesus bisa berhenti mencintai gereja? Bisa enggak? Tidak bisa. Apakah Yesus bisa berhenti mencintai kalian? Bisa? Tidak bisa. Apakah Yesus juga bisa berhenti memahami kita, merangkul kita? Tidak bisa. Tuhan Yesus itu selalu mengerti, memahami diri kita. Kalau Yesus itu tidak pernah berhenti, maka ya sudah adil. Kalau kita semua umatnya itu ya tidak boleh berhenti mencintai Yesus. Masalahnya adalah ya kita punya kecenderungan ingin berbuat dosa. Oleh karena itu kita sadari betul bahwa dasar cinta perkawinan itu karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, mencintai aku, mencintai kamu, mencintai kalian. Jadi dasar kalian mencintai sebagai suami istri bukan karena nanti kalau sudah membangun keluarga masing-masing ingin dipahami, ingin dimengerti. Suami dia direspon istrinya, istrinya dia direspon suaminya, bukan itu. Tetapi pertama-tama adalah karena kita menyadari Tuhan lebih dahulu mencintai kita.
Makanya hati-hati ketika kita merefleksikan banyak hal di dunia ini. Ya, biasanya kan orang dikatakan hidup ini pilihan, meh jadi wong Katolik atau tidak, meh ngalor apa meh ngidul, semua banyak pilihannya. Ya, tadi pagi saya jogging cepet-cepet ya, karena diajak Bu itu jogging, ya mangan nyanyi suwene, ya orang boleh-boleh ya. Tadi tetangga di depan ya, begitu jam 10 ya. Seringkali kalau kita sudah senang itu lupa waktu. Hati-hati ketika kita merefleksikan hidup itu pilihan. Karena kita akan memilih yang enak, yang menguntungkan. Itu yang selalu dikedepankan. Maka pertama-tama memahami hidup itu bukan hanya pilihan. Sebagai orang Katolik, hidup itu anugerah dari Tuhan. Itu yang paling utama yang harus kita refleksikan. Kita diberi hidup, bangun tidur diberi nafas baru. Ada loh ya, bangun tidur ngerti-ngerti orang ambegan ya. Seringkali kita lewat begitu saja. Apalagi kalau telat ya, arahnya dari besok jam 5:15 ya. Langsung jerantal ya, itu sering kita alami. Maka kalau kita memahami hidup itu anugerah, kita akan lebih mudah menyingkirkan ego-ego kita, keinginan kita. Maka ini menjadi refleksi bagi kita. Ada tiga kata kunci yang saya pesankan kepada suami dan bini. Suami istri itu harus bisa menjadi potensi harapan bagi masing-masing pasangannya, menjadi potensi harapan. Kalau yang satu itu baru letih lesu, yang satu ya jangan malah membuat letih lesunya itu semakin dalam. Jadi beri motivasi. Suami istri juga harus bisa menjadi teladan kasih bagi sesamanya. Suami istri harus bisa menjadi teladan iman bagi pasangannya, terutama nanti bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Silakan nanti ini direnungkan, direfleksikan, dan juga diwujudkan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, bacaan hari ini kalau kita mengikuti misa harian itu tentang pertobatan Santo Paulus. Kita tahu Santo Paulus itu dulu hidupnya kayak apa? Ya, memusuh Yesus, menentang Yesus, menolak Yesus. Ada kata-kata Yesus yang sangat bagus bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Maka hari ini pun bagi Sony dan Tini tidak ada yang mustahil. Mungkin dulu ya tidak membayangkan ini mau ketemu Sony mau ketemu Tini ya tidak membayangkan. Saya pun juga tidak membayangkan mau menjadi Romo di mati. Ya enak-enak dari Siana jadi direktur, gajinya gede, duduk manis, kongkon. Ya, nanti ini malah dikongkon ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita pun percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk Sony dan Tini ini. Paulus itu mengalami secara personal tugas penulisannya, mewartakan Injil. Hidupnya yang dulu ya sudah, yang dulu kayak begitu kacau balau, tetapi dia mengalami hal secara personal untuk diutus Tuhan, mewartakan Injil, menyembuhkan orang, membaptis, mengusir setan, membuat mukjizat dan seterusnya. Maka kita juga berharap agar nanti Sony dan Tini ini juga dapat meneladan Santo Paulus dan kita semua menjadi rasul-rasul Tuhan dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, sambil nanti kita meneladan bagaimana hidup keluarga Nazaret itu sendiri. Maka pujian untuk Sony dan Tini, semoga iman, harapan, kasih selalu hidup dalam diri kalian,
Jadilah rasul-rasul Tuhan yang baik. Semoga kalian nanti diubah oleh kasih Tuhan, sama seperti Paulus, mengubah dunia menjadi keluarga Allah yang lebih bersaudara, lebih bermartabat. Selalu ada kesempatan bagi orang yang membuka hatinya kepada rahmat Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada rahmat Tuhan, agar kita diubah lebih dekat berrelasi kepada Tuhan, dan gilirannya kita bisa mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita mohon pada Tuhan, kita dukung keluarga baru ini dengan doa-doa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini tibalah saatnya bagi calon mempelai untuk menentukan janji pernikahan mereka di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua, agar kalian sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Untuk itu saya mengundang para saksi maju ke depan untuk mendampingi kedua mempelai. Silahkan berdiri. Sony Octavianus Sopamena dan Katarina Sumartini yang berbahagia, kedatangan kalian di sini bermaksud untuk menerima pemberkatan pernikahan di hadapan Allah, imam, saksi, keluarga, dan umat beriman. Yesus Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua, agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilakan Anda berdua untuk menyatakan keinginan Anda. Kami berdua telah saling memilih sebagai penghulu dan sepakat membina sebuah keluarga. Kami percaya Tuhan telah mempertemukan kami berdua dan menganugerahkan hadiah cinta istimewa ini bagi kami. Maka sekarang kami mohon kesediaan kamu untuk meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Sebelum pernikahan ini diresmikan, perkenankan saya menanyakan kepada kedua saksi mengenai Anda berdua. Para saksi yang terhormat, apakah saudara mengetahui adanya halangan bagi pernikahan ini menurut tata cara gereja Katolik? Semoga kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh karena itu, kami para saksi mendukung permohonan kedua mempelai. Terima kasih atas kesaksian Anda berdua. Sony Octavianus Sopamena dan Katarina Sumartini yang berbahagia, mendengar keinginan dan hasrat kalian yang tulus, maka setelah mengadakan penyelidikan seperlunya, dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja meluluskan permintaan kalian berdua. Kini saya minta kalian bergantian menyatakan kesanggupan hati saudara di hadapan umat yang hadir di sini. Saudara Sony Octavianus Sopamena, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara menjadi suami Katarina Sumartini sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Katarina Sumartini, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari menjadi istri Sony Octavianus Sopamena sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia.
Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan umat yang hadir di sini. Saya Samuel Taufano Sopamena memilih dan menerima engkau Katarina Sumartini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk selalu mencintai, menghormati, dan setia kepadanya dalam suka dan duka, dalam hukum dan alam, di waktu sehat maupun sakit, panjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Katarina Sumartini, dengan tulus hati memilih dan menerima engkau, Samuel Taufano Sopamena, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk selalu mencintai, menghormati, dan setia kepadamu dalam suka dan duka, di waktu untuk dan malam, maupun di waktu sehat dan sakit, sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah menceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Allah, sumber kesetiaan, Engkau sendiri yang memutuskan ikatan cinta kasih suami istri dan mengangkat hidup perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejamu. Kami mohon kepadamu, berkatilah kedua cincin ini. Berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang cinta kasih dan kesetiaan Samuel Taufano Sopamena dan Katarina Sumartini yang akan memakai cincin ini di jari mereka untuk memelihara kesetiaan yang sempurna. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga cincin ini sungguh diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Samuel Taufano Sopamena, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Karena semakin ini, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta, kesetiaan, dan kasih-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Valentina Sumartini, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan kalian berdua nanti mohon restu kepada orang tua. Tuhan bersabda, seorang laki-laki akan meninggalkan ibu dan akan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Maka sebelum kalian meninggalkan ayah dan ibu untuk membentuk keluarga baru, saya persilakan kalian menghadap orang tua untuk mengaturkan terima kasih atas cinta mereka dan memohon doa restu agar perkawinan ini boleh membuahkan berkat dan kebahagiaan. Dengan
pernyataan Allah dan Bunda Maria dalam keluarga kami. Kami ingin mewariskan kepada kalian harta yang tak ternilai untuk bekal kalian berdua dalam perjalanan hidup ini, yakni iman Kristiani akan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semoga iman akan salib Kristus memberikan harapan dan penghiburan pada saat kesukaran melanda berat keluarga ini. Semoga kekuatan firman membesarkan hati, membangkitkan semangat cinta kasih sejati di kala hidup terasa bersama. Dan semoga berkat rosario yang kudus ini, kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Ibu kita dan Ibu setiap keluarga Kristus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Suci selalu dan rosario ini akan selalu mengingatkan kami agar tetap setia akan ajaran kasih Kristus. Terima kasih atas cinta dan bimbingan yang kami rasakan dan tak pernah akan kami lupakan. Semua amanat dan pesan akan selalu kami ingat dan kami akan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, hari kedua mempelai ini penuh dengan kebahagiaan. Marilah kita menyatukan diri pada kebahagiaan mereka dengan melambungkan doa kepada Bapa di surga, agar apa yang kini mereka alami akan tetap berlanjut dan senantiasa menjadi corak dan warna dasar hidup perkawinan mereka. Bapa, kami berterima kasih atas pemberian-Mu yang sangat berharga, yaitu perkawinan kami ini. Kami mengharapkan masa depan yang bahagia, di mana cinta selalu menjadi jawaban hati, sehingga kami selalu memandang dengan penuh kasih sayang, percaya dan sanggup memenuhi kesetiaan hidup perkawinan kami terus-menerus. Buatlah rumah kami menjadi tempat beristirahat dan perlindungan dalam kasih, agar damai-Mu selalu menjadi tanda dalam rumah tangga kami. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepada-Mu atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami, sehingga kami menuju perkawinan suci ini. Tuhan, jagalah selalu orang tua kami, tuntunlah mereka oleh roh kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka tetap saling mencintai satu sama lain. Berikan mereka kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani hidup esok hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mempelai berdua yang telah Kau persatukan dalam ikatan cinta kasih yang bersih akan selalu mendasarkan keluarga mereka atas iman, harapan, dan kasih, sehingga selalu mengucapkan kebahagiaan dan kedamaian. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, limpahkanlah kasih dan rahmat serta berkat-Mu bagi keluarga baru ini. Bimbinglah mereka masing-masing agar menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan penuh cinta, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga suami dan istri diberkati oleh Allah dengan rahmat yang berlimpah, sehingga dapat membesarkan anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka menjadi anak-anak
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatlah sonia ini agar diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dalam keluarga dan masyarakat. Semoga ini dan Sony selalu dapat membawa kebaikan yang memberikan cinta kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menyuruh suami dan istri dalam perjalanan hidup mereka bersama, segala senang maupun susah. Semoga apapun yang ada di depan mereka, baik pencobaan maupun penghiburan, dapat mereka hadapi bersama dan semakin menguatkan tali kasih antara mereka berdua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga suami dan istri sungguh menghayati arti kebersamaan mereka sebagai suami dan istri yang saling setia, saling menghormati, dan saling menerima apa adanya, sehingga hidup perkawinan mereka menjadi karya yang paling indah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening, kita ungkapkan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudara-saudari ini dalam rahmat dan cinta-Mu seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha membangun keluarga yang berbahagia dan beriman. Marilah saudara-saudari, kita gabungkan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita. Dan petunjuk penyelamat kita dan menurut rancangan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai
Sony dan Tini yang Engkau persatukan dalam perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga Sony dan Tini saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, semoga Sony dan Tini senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga Sony dan Tini selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat, Sony dan Tini memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan keluarga dan sahabat telah memasuki kerajaan surga demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, semoga ikatan cinta kasih makin bertumbuh dalam diri semua hamba-Mu ini. Perkenankanlah kami semua juga memperoleh sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sony dan Tini, silakan kalian berdua mempertemukan diri, mohon perlindungan dan berdoa kepada Bunda Maria. Baik Sony dan Tini, bersiap kalian menjadi keluarga yang baru. Silakan nanti dihidupi meneladan keluarga kudus dan Nazaret. Bapak Ibu ikut berbahagia atas perkawinan ini. Mari kita dukung kedua mempelai ini
agar dapat membina keluarga dengan baik. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan di dalam dukungan, doa, dan harapan kita untuk Solidarity ini. Terima kasih petugas liturgi dan juga kelompok pol dari Suwen yang sudah menyanyi dengan baik. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan untuk keluarga yang baru ini, untuk kita semua para saksinya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Semoga Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajahnya yang penuh rahmat dan kasih setia. Semoga kalian berdua diberkati dengan anugerah Yesus Kristus, dihibur oleh sahabat-sahabat dan bersaudara dengan semua orang. Semoga Roh Tuhan melimpahi saudara dengan damai sejahtera di dalam rumah tangga serta di dalam pekerjaan. Dan semoga kita sekalian, keluarga kita semua, niat-niat baik kita, khususnya dukungan kita kepada mempelai ini, sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan pemberkatan dan peneguhan perkawinan untuk Solidarity ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan.